Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para bapak ibu ikhwatu iman undangan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah tiasa bermuajahah. Mugia majlis urang aya dina ridho magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak ibu urang neraskeun hanca hadis ke-25 masih babud dzikri wa du'a. Kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngadoa, Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli jaddi wa hazli wa khati'ati wa amdi wa kullu dzalika indi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Angtal muqaddimu wa angtal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Muttafaqun alaih. Bapak ibu ikhwatu iman undangan Allah, hadis berkait dengan doa barusan diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang isinya ini luar biasa. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, ampunilah kesalahanku. Khoti'ati, ampunilah kesalahanku. Wajahli, ampuni kebodohanku. Wa israfi fi amri, ampuni juga sikapku yang berlebihan dalam urusanku. Terkadang kita bersikap berlebihan. Gitu, ada anak kita nanya wae disentak. Itu kan berlebihan. Salaki menta dipencetan jejebris. Berlebihan. Padahal mamual bapak tos.
Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan engkaulah yang lebih tahu daripada diriku. Siapa yang lebih tahu kepada diri kita? Allah, bukan kita. Sekarang banyak orang yang lebih tahu diri kita ketimbang kita. Gitu. Kan banyak orang menilai seseorang seperti penilai itu lebih tahu. Gitu. Padahal yang paling tahu diri kita, jangankan orang lain, diri kita saja tidak tahu. Yang paling tahu siapa? Wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ampunilah aku. Dari apa? Jadi baik yang serius. Wahajli, maupun sikap yang main-main. Wa khotiati, kesalahanku yang tidak disengaja. Wa amdi, dan kesalahan yang disengaja. Ayahnya Bu, kita salah teh kadang disengaja, kadang tidak. Wa kullu dzalika indi, semua itu adalah bersumber dari kesalahanku. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ma qaddamtu, baik yang telah aku lakukan dulu. Wa ma akhartu, maupun yang terakhir, yang akan datang. Wa ma asrartu, baik yang sirri, yang tersembunyi, yang rahasia. Rata-rata dosa dilakukan tersembunyi. Makanya namanya juga dosa, meledos teu karasa. Wa ma'a'langtu, juga yang terang-terangan. Emang Allah hanya tahu dosa kita yang dilakukan terang-terangan. Kalau sembunyi Allah nggak tahu. Oh, salah. Di surat Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, Engkau Maha tahu ma nukhfi, apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku nampakkan. Engkau Maha tahu. Dan tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Apapun yang ada di langit dan di bumi. Sampai jadwal jatuhnya daun dari tiap pohon, dari tiap ranting, Allah mah tahu. Jadwal bergugurannya daun. Bu, di bumi urang boh dipayun dipengker aya tangkal terang teu jadwal bergugurannya daun, padahal nu urang itu Allah mata wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada daun yang jatuh dari pohon dari ranting kecuali Allah. Ya Allah, Pak. Ya, urusan daun yang kita anggap sepele, apalagi urusan kita. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan engkau yang paling mengetahui. Antal muqaddimu wa antal muakhiru,
Engkau yang maha terdepan dan Engkaulah yang mengakhirkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan Engkau maha tahu atas, maha berkuasa atas segala perkara. Bapak Ibu, ini doa ini luar biasa, karena luar biasanya Pak, nah Allah mah senang kalau kita berdoa dengan doa yang bentuknya kesadaran bahwa apapun kita lemah, apapun kesalahan bersumber dari kita. Allah mah resepeun. Karena memang sifat kita mahalul khoto wan nisyan, tempat lupa dan tempat salah. Maka pengakuan atas sifat itu yang diungkapkan, yang diikrarkan, yang diverbalkan, itu akan memberikan apresiasi dari Allah. Orang tidak hina kalau dia salah mengaku salah, tidak akan hina. Tapi yang akan hina mah yang salah ngaku benar atau mempertahankan kesalahan. Itu ya, bahkan Allah mengapresiasi kesalahan sebesar sebanyak apapun. Yazidillah ghafurur rahim. Datang kepada Allah, Allah nanti kita dapatkan maha pengampun, maha penyayang. Makanya ini doa luar biasa Bapak Ibu, karena ini menggambarkan doa yang menggambarkan kepasrahan, kerelaan, kesadaran bahwa dosa yang kita lakukan itu bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Kan yang pertama bisa karena dosa itu kita minta ampun dari dosa, yang dosa itu karena kejahilan kita Pak. Karena kebodohan. Gitu. Kan banyak sikap kita yang kita tampilkan karena kita bodoh tentang satu masalah. Bahasa Sunda mah nyanyaho, ai nyanyahoanan nyaho henteu. Itu Pak. Gitu, siga anu apa? Sok tahu padahal tidak tahu. Makanya minta ampun kepada Allah atas dosa kita, atas kebodohan kita, atau tadi memahami masalah secara berlebihan. Lamun dina bahasa Sunda mah keheul kabeurit diduruk, itu kan memahami masalah berlebihan. Padahal kalau mun masalah na hiji mah ku hiji ge beres. Gitu Pak. Ya, banyak nih kita dengan anak kita salah memahami, merespon masalah anak. Sehingga si anak teh jadi ngambek, padahal sebetulnya anak hanya nanya. Anak hanya minta biasa. Karena kita rungsing, pusing, anak gitu teh jadi pelam banyak Pak. Gitu, yang begitu. Kita bergaul tadi dengan istri, kemudian juga dengan suami, kemudian juga dengan keluarga, sama memahaminya begitu. Gitu. Makanya memang dalam Quran ada ungkapan dzalika mablaguhum minal ilmi. Memang orang bersikap itu tergantung ilmu, Pak. Tergantung ilmu. Dzalika mablagu, memang ilmunya segitu. Ilmu nasakitu hese. Karena orang itu mengeluarkan apa yang dia miliki. Mengucapkan apa yang ada dalam hati. Kosakata yang kita keluarkan Bapak Ibu, itu kosakata yang ada dalam diri kita semua.
si anak belajar bicara, maka kata-kata kalimat yang keluar itu kalimat yang sering dia dengar, kalimat yang sering dia ucapkan, yang ada dalam database dirinya. Gitu. Makanya kita karena bukan orang Sunda, teu aya database nah hese ngobrol bahasa Batak, Pak. Paling bisa horas. Database ngan sakitu. Hese ngobrol bahasa Inggris. Ngan ngerti teh I love you. You love me. Gitu kita juga susah. Itu Pak, memahami bahasa Arab. Kalau bukan anak uhibus supermi. Karena yang ada di database kita begitu. Nah demikian Pak. Itu kenapa kita wajib mencari ilmu. Supaya pembendaharaan ilmu dalam diri kita banyak. Sehingga kita tidak merespon berlebihan. Tidak merespon berlebihan Pak. Gitu. Ini Pak, bisa saja kesalahan itu karena salah merespon. Atau merespon berlebihan Pak. Aya orang menyebut bebel ka urang, merespon berlebihan menjadi gelut. Iya Pak, betul nggak? Aya nu ngajebengan bisa jadi ribut, betul nggak? Aya nu nempokeun wae bisa jadi ribut Pak Muda. Naon sia maneh nempok ka urang? Padahal mah teu kudu ribut atuh. Gitu. Ti mana aa terang abdi ningalikeun berarti aa ge ningali abdi. Ari sarua nempo mah atuh sasalaman we berarti sehat matana. Ieu mah jadi gelut. Ini Pak ya yang berlebihan dalam urusan. Gitu, berlebihan dalam urusan. Nah, Bapak Ibu makanya orang Islam itu yang bagus likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak boleh bertindak berlebihan ketika ada musibah yang menimpa kalian. Sebagaimana jangan bersikap berlebihan kalau itu anugerah didapatkan oleh kalian. Kan orang yang kurang ilmu mah dapat anugerah menang kepala desa 7 poe 7 peuting ajojingna. Gitu, sok balong saha wae bedahkeun. Geus beres kakara clear. Biasanya kalau yang begini di mana luput itu stres juga Pak. Gitu. Stres juga. Makanya umat Islam itu umat wasato yang sinegar tengah. Memahami masalah itu dengan ilmu, dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ngobrol, jangan bertindak tanpa data dan fakta. Ini Pak, kunci Pak. Enak Pak. Gitu. Kemarin pas debat lihat presiden yang pakai data dan fakta dan tidak kelihatan Pak. Gitu. Memang mestinya begitu. Islam itu kan ilmiah, berdasarkan ilmu. Gitu. Makanya suka ada sikap kita berlebihan Pak. Berlebihan makan. Osok nggak berlebihan makan? Osok sering. Sering. Gitu. Tidur suka berlebihan nggak? Suka. Ngobrol suka berlebihan? Suka. Tuh Pak, berlebihan. Main HP? Ai maca Quran? Berlebihan berkurang. Kurang teman. Urang masalah nempatna nu kuduna banyak sedikit, nu kuduna sedikit eta. Itu. Kayak marah, enggak boleh marah berlebihan. Dan marah itu seperti api. Marah itu seperti api. Api itu bisa berguna kalau kita salurkan sesuai kadarnya.
sehingga liwat asak, asin asak. Itu sesuai kadarnya. Iya Pak. Tapi hati-hati kalau api tidak bisa dikendalikan, oh rumah bisa hancur kebakaran. Demikian marah. Marah itu seperti api. Tempatkan di tempatnya. Oh si eta matara ngambek, muntara ngambek pisan salah. Nu kuduna ngambek henteu salah Pak. Gitu. Pak Siti Fatimah keluar pakaiannya tidak rapi. Hei Fatimah. Gitu. Ya, sesungguhnya perempuan kalau usianya sudah sekian-sekian haram hukumnya menampakkan aurat illa hadza wa hadza, kecuali wajah dan dua telapak. Marahnya terukur dina tempatna. Ieu mah teu pararuguh ambek-ambekan. Gitu, siga buek menang. Nah, ini yang salah. Bahkan bagi para pemarah di bahasa Sunda mah disungkun ku Allah. Gitu kata Allah, mutu bi goedikum, sok paeh bawa ka ambek anjeun. Sampai Pak kaambek teh dipiwarang, dititah, dibawa nepikeun ka. Oh, ini kan memahami masalah. Gitu. Jadi rasa marah itu dibawa sampai mati. Kan nggak boleh Islam apa? Sampai ada istilah nepikeun ka iraha wae moal dihampura nyeri hate teh. Nah ini maknanya ini orang bukan pemaaf, salah. Ini bisa yang disebut mutu bi ghaidikum. Silahkan bawa rasa marahmu sampai mati. Kuhul terus itu. Kan ini jadi siksaan Pak. Hidup itu tidak merdeka. Nah ini Bapak Ibu kita juga sering Pak begini. Padahal Allah yang lebih tahu sifat aslinya diri kita. Satu. Yang kedua temanya Allahumma gfir li jaddi wa hajli wa khoti'ati wa amdi. Bisa juga kita meminta ampun kepada Allah atas sikap kita yang terlalu serius atau terlalu bercanda gitu. Kan aya jalma teh serius jeung keluarga mah ulah serius teuing atuh. Menikarang gitu santuy jeung istri jeung suami gitu di tengah rumah teh gitu jeung budak mah tuh itu wah Bapak Ibu gitu ya. Terkadang juga bercanda berlebihan sampai ngeprank gitu. Pernah disampaikan tuh kan nggak boleh kita ngeprank. Nyumputkan sendal batur teu meunang. Gitu. Atawa mindahkeun nu sare. Itu kan sabda Rasulullah kaitan ngeprank itu karena sahabat memindahkan ketika sahabat lain tidur, dipindahkeun ka nu sepi. Tingali tika jauhan. Mun aya nama pakai kamera maka turun larangan dari Rasulullah. Gitu. Tidak boleh berlebihan gitu. Nah baik kesalahan juga disengaja atau tidak disengaja. Hebat Pak gitu. Dan wa kullu dzalika indi, kesalahan itu sumbernya dari kita. Ma asaba mim musibatin fa bima kasabat aidikum, tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena kesalahanmu. Namun ayat tabrakan di jalan disebutnya apa? Human error. Kan kesalahan kita Pak. Apakah nundutan? Apakah ngalamun? Atau mungkin remnya belum. Remnya belum karena kita juga tidak check and recheck. Nah ini wa kullu dzalika indi. Semua kesalahan itu bersumber dari kami. Karena Bapak Ibu wa mallahu, dan Allah itu tidak pernah mendolim. Enggak pernah. Jadi kalau kita dapat musibah itu nggak ada peran Allah, gitu. Nggak pernah Allah mendolim menganiaya manusia sedikit pun.
Nggak pernah. Jadi mendolim itu begini, tidak pernah Allah mengurangi pahala kita, sebagaimana Allah tidak pernah menambah dosa kita. Sehingga kalau orang nanti celaka, orang kena musibah, orang nanti di akhirat masuk neraka, itu benar-benar karena kesalahan kita. Kesalahan kita. Memang Bapak Ibu semuanya itu dalam kuasa Allah, la haula quwata. Tapi ada kesalahan-kesalahan itu memang karena sudah berlebihan sehingga Allah biarkan. Nah, Pak, jadi Allah itu senantiasa menjaga kita, Pak. Allah itu menjaga kita. Itu kan di surat 11 atau 13 ayat ke-11 di sana di diri kita itu dijaga oleh malaikat Allah. Mim baini aidihim wa min depan belakang itu dijaga oleh Allah. Kalau orang kena musibah, Allah bilang biarkan, sudah sampai takdirnya. Itu sudah sampai takdirnya, gitu Pak. Ini disebut la haula wala quwata illa billah. Pernah mau ada tabrakan, Pak. Kalau nggak salah ceritanya di Bandung. Malam hari gitu, jam 12, jam 1 di Parapatan seperti ini. Opan. Kecuali di Tasik Parapatan ayah. Ongkoh Parapatan tapi nama Simpang 5 itu. Nah, ini kan jadi ini Pak, Parapatan opat gitu. Ya. Jadi begini jalan. Nah, sabab malam hari tarik. Malam hari tarik, Pak. Malam hari tarik ada cenah kosong iya. Kosong iya, tarik we jam 12 jam 1 mah. Ternyata karena pikirannya kosong, di persimpangan yang lain juga mikirnya sama, kosong iya. Iya, makanya pas kesini teh wah ini mau nabrak. Udah, ini pas iya tarik, dia tarik. Gitu. Makanya saya pasrah, Pak. Gitu, ya. Yang terjadi terjadilah karena asa mustahil salamat. Makanya perem we cenah. Perem lepas tangan, apa yang terjadi terjadilah. Tapi ternyata pas buka mata teh geuning teu naon. Itu ada yang nanya begitu. Coba Pak Ustadz jelaskan kenapa saya bisa selamat. Cek Ustadznya teh, ya mestinya Bapak yang menjelaskan. Kan Bapak yang mengalami. Bapak yang mengalami, kenapa nanya ya? Nah, inilah yang disebut ya, bahwa di depan belakang kita ada malaikat yahpadunahum min yahpadunahu, karena dijaga oleh malaikat karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Itu Pak. Karena perintah Allah. Tapi prinsip dasarnya bahwa musibah itu karena memang human error itu kita. Tapi kalau memang belum sampai masanya, bisa seperti tadi. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu Pak. Makanya luar biasa, dan kita tidak akan bisa Pak kayak ngobrol. Kalau banyak ngobrol kemungkinan banyak salah. Baik disengaja maupun tidak. Iya Pak? Iya. Kalau banyak ngobrol itu banyak salah. Itu. Makanya orang pintar itu minum. Orang pintar itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Gitu. Nah, kemudian kita juga minta ampun kepada Allah atas dosa yang sudah lalu, dosa yang akan datang. Pak, karena sifat manusia ya kemungkinan punya dosa lagi. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, baik yang tersembunyi maupun terangan. Karena Allah yang lebih tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah di kitab Subulus Salam ini dijelaskan yang disebut Allahumma gfirli khoti'ati. Khoti'ati itu adzanbu. Gitu. Salah itu ya dosa. Dosa itu kan melanggar atau
aturan. Yang diperintah tidak dilakukan, yang dilarang dilakukan. Itu namanya adzanbu. Wal jahlu, bodoh, didul ilmi, tidak punya ilmu. Jadi kalau bodoh itu berarti tidak punya ilmu, tidak berpengetahuan, Pak. Ingat, orang itu bergerak sesuai dengan ilmu, Pak. Orang itu bergerak sesuai dengan ilmu. Makanya tadi yang diucapkan itu yang kita tahu. Gitu, yang kita tahu. Yang diobrolkan yang kita tahu. Kita melangkah ke tempat yang kita tahu, Pak. Gitu. Makanya harus banyak ilmu juga, karena supaya tidak ajahlu. Gitu. Al ilmu nurun wal jahlu dolun. Al ilmu nurun, apa artinya? Ilmu menang niron. Ilmu itu cahaya. Jadi seperti cahaya. Ini dengan cahaya ini kita bisa melihat. Saya Bapak Ibu jelas. Bisa melihat ini minum jelas. Gitu ya, lagi live di Facebook jelas, Pak. Tapi parem ya, Pak. Sok. Gitu. Ya, parem udah rarang rorong. Itulah al jahlu, rarang rorong. Itu rarang rorong. Non rarang rorong. Ya. Rumpu rampak, sarampak rampak. Wal israf. Nah, israf itu mujawazatul haddi fi kulli syai. Berlebihan itu apa? Yaitu melakukan sesuatu yang melebihi batas. Itu namanya israf. Kulu wasrobu wala tusrifu. Silahkan makan, minum, jangan berlebihan. Apapun yang namanya berlebihan jadi tidak baik. Jangankan yang tidak baik, kalau yang tidak baik sudah israf. Yang baik saja berlebihan jadi tidak. Ibadah berlebihan tidak baik. Ada yang berlebihan banyak. Itu sahabat Rasul yang ingin semalam suntuk dijadikan waktu sholat, siang hari mau saum terus, kemudian tidak akan nikah-nikah karena takut mengganggu ibadah, itu namanya israf. Berlebihan, Pak. Gitu. Melebihi batas. Itu israf. Nah, Bapak Ibu, gitu. Hati-hati, Pak. Terkadang ada orang yang memuji kita, kemudian kita terbawa oleh manisnya pujian. Itu. Makanya ini ada apa ya? Doa, Pak. Doa. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau doa yang tadi itu dibacanya kapan? Ada yang menyebut doa itu bisa dibaca ketika kita sholat sebelum salam. Ada juga yang menganggap bahwa doa itu bisa dibaca setelah sholat, setelah salam. Kan banyak pilihan, Pak. Kalau kita beres atahiyat, kemudian habis atahiyat sholawat, habis sholawat Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil wa mamati wa min fitnatil. Kita sering membaca itu, bahkan itu dianggap satu kemestian, padahal itu salah satu pilihan. Bisa juga umpamanya membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syuk wa husni. Karena itu kan ajaran Nabi kepada sahabat yang dianjurkan dibaca piduburi kulis sholat, di akhir tiap sholat. Ari akhir sholat kaabus sholat tuh, kaabus da akhir sholat. Ai bujur hayam kaabus hayam tuh, kaabus hayam. Bujur ucing, ya kaabus ucing. Akhir sholat termasuk sholat. Itu jadi bagian dari sholat. Bisa
Atau Allahumma dolam tu inni dolam sunafsi dulman katsira wala yaghfirud dzunuba illa faghfirli maghfiratam warhamni innaka anta ghafurur rahim. Doa ini diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Itu juga bisa dibaca piduburi kulli shalah, di akhir tiap salat. Setelah kita sholawat bisa, Pak. Gitu, termasuk doa ini. Termasuk doa yang sedang kita bahas ini bisa, walaupun ada yang menyebut ini juga bisa dibaca setelahnya. Seperti digambarkan di sini, Bapak Ibu sekalian, qalal musannif waqa'a fi hadis Ibnu Abbas annahu sallallahu, ini dari Ibnu Abbas adalah Nabi sallallahu yaquluhu fi sholatil lail. Ada yang menyebut bahwa doa ini dibaca di salat malam. Wa waqa'a fi hadis Ali alaihi salam annahu kana yaquluhu ba'da shalat. Dibaca juga setelah salat. Wa ikhtalafatir riwayatu hal kana yaquluhu ba'da shalah au qablahu. Maka terjadi ikhtilaf apakah dibaca setelah salam atau sebelum salam. Papi muslimin min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaquluhu bainat tasyahudi wassalam. Nah, ada juga yang menyebut bahwa doa ini dibaca di antara tasyahud dan salam. Jadi rangkaian atahiyat gitu, Pak. Wa awradahu Ibnu Hibban fi shahihi bilabdi kana idza faraga minas shalah. Ini dalam hadis Ibnu Hibban mah Nabi kalau beres sholat. Jadi itu, Pak. Jadi bisa dibaca tadi gitu. Di waktu sholat bisa dibaca setelah sholat. Nah, Bapak Ibu, ini Abu Bakar itu sahabat yang istimewa, sahabat yang luar biasa. Kenapa? Satu, beliau sahabat yang pertama masuk Islam. Ya. Yang kedua, keistimewaan nanti Abu Bakar, di samping dia jadi khalifah, dia orang kepercayaan Nabi Muhammad sallallahu, secara nasab makin dekat karena nanti Abu Bakar menjadi mertua Nabi. Tapi kalau Nabi, walaupun ini terikat dengan jasa Abu Bakar yang besar, terikat juga dengan mertua, kalau bicara hukum Nabi tetap tegas, Pak. Kan Nabi teh ngabagikeun tuangan teh kapalih katuhu. Nah, di palih katuhu Nabi teh aya Bilal. Itu sahabat protes. Nabi, kenapa Bilal yang pertama kali kau beri? Itu di pinggir kirimu ada Abu Bakar. Dia sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Dia juga mertuamu. Dia juga sahabat yang paling dekat. Kenapa ke Bilal dulu? Kan secara derajat jauh gitu kan. Bahkan Bilal itu dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar. Kan oleh Abu Bakar. Itu uangnya uang Abu Bakar untuk memerdekakan Bilal. Tapi ketika pembagian justru Bilal didahulukan, Abu Bakar diakhirkan. Kata Nabi, al-aiman pal-aiman. Yang harus didahulukan kalau dalam pembagian begini yang ada di sebelah kanan. Yang ada di sebelah kanan. Bukan salah saya, salah cicing Abu Bakar. Jadi Bapak Ibu, lamun ada pembagian, nah diamnya di sebelah kanan yang membagikan. Itu juga kalau yang membagikannya ngerti. Nah ini Pak, jadi luar biasa ini Abu Bakar. Nanti kita lihat juga dalam sejarah bahwa Abu Bakar nanti mengiringi Nabi kloter terakhir ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang membersamai Nabi itu Abu Bakar sampai bersembunyi di gua naon? Gua Sur, bukan gua Hiro. Di gua Sur gitu. Apalagi gua Jepang, bukan. Di Pangandaran. Di gua Sur. Wah, Abu Bakar itu kan ditingker gua itu.
Gitu. Nah, di antara mereka di samping ditingker itu ada yang di atas. Ini Abu Bakar luar biasa bersedih. Karena Abu Bakar itu menjaga lami luar biasa, Pak. Mitoha ngajaga minantu. Kan di guha itu Abu Bakar yang menutupi lobang-lobang guha karena khawatir ada ular dan sebagainya kalajengking. Gitu. Ternyata ada satu lobang gitu yang tidak tertutup dan itu di sana benar ada ular gitu yang mematuk Abu Bakar. Oh, itu sampai berdarah Abu Bakar. Gitu. Karena sakit Abu Bakar, tapi sakit Abu Bakar itu menahan dirinya menangis. Gitu. Abu Bakar tidak berani membangunkan Nabi sampai karena saking nyeri menangis tapi tidak keluar suara. Nah, tetesan air mata Abu Bakar mengenai badan Nabi. Dan itu yang menjadi nanti alasan Nabi terbangun. Ada apa Abu Bakar? Engkau menangis. Aku sakit karena digigit ular. Hebat Pak Nabi mah. Nyiduhan cuah. Ku Nabi mah diusap eta gigitan langsung sembuh. Wow, hebat. Wah. Gitu. Di urang mah cuah bau goding. Oh. Nah, ketika ditingkar itu, Abu Bakar lihat di atas. Oh, ternyata musyrikin Quraisy sudah ada di atas. Wah, Abu Bakar bersedih. Kenapa? Khawatir dia melihat dan tertangkap. Maka Nabi menenangkan Abu Bakar. Ini Pak, penting. Dalam situasi bagaimanapun, kalau kita baik dan benar, termasuk kondisinya seperti tadi, maka Rasul menyatakan la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar tenang, kita bersama Allah. Lihat Pak, nanti surat At-Taubah ayat 40. Itu. Nah, Bapak Ibu, Abu Bakar pernah dipuji dengan pujian yang berlebihan. Akhirnya dia mengungkapkan. Ungkapan Abu Bakar begini. Allahumma anta a'lamu binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ij'alni khairan mimma yadunnun. Ini kalimat hebat Pak. Waghfirli ma la ya'lamun wala tuhzini bima yaqulun. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Ini ungkapan Abu Bakar ketika dia dipuji berlebihan. Kata beliau, Allahumma ya Allah, anta a'lamu binafsi. Engkau yang lebih tahu akan diriku. Jadi siapa yang lebih tahu pada diri kita? Allah. Allahumma anta a'lamu binafsi. Engkaulah yang lebih tahu akan diriku, lebih tahu kebaikannya, lebih tahu juga kejelekannya. Itu. Yang lebih tahu diri kita bukan kita, tapi Allah. Tapi Allah. Itu Bapak Ibu. Itu. Kunaon urang teu jadi presiden? Ya, karena Allah lebih tahu bahwa kapasitas kita mah begini. Wah, jadi presiden mah overload Bang. Itu Allah yang lebih tahu. Makanya nanti kalau ingin bahagia, wardho bima qasamallahu lak takun agnanas. Ridholah dengan takdir yang Allah tetapkan, engkau jadi manusia yang paling kaya. Yang paling kaya. Udah, bahasanya berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan aya budak urang punten, contoh umpamanya lamun gaduh budak bangor, tarima we, teu ditarima ge budak urang. Itu namanya berdamai dengan sia ngalaka saha. Ih, mun teu ngalaka mana? Ka bapa, nah piraku kanu ngaliwat. Itu namanya berdamai dengan keadaan, Pak. Enggak perlu ngarasula. Itu Bapak Ibu. Nah, itu yang disebut wardho bima qasamallahu lak. Ridho akan keputusan Allah. Takun agnanas, dijamin engkau jadi manusia yang paling kaya, paling bahagia. Ini Abu Bakar, Allahumma anta a'lamu binafsi. Ya Allah, engkau yang maha tahu akan diriku.
Wa ana a'lamu binafsi minhum. Nah ini Pak, hati-hati kita bergaul dengan yang lain. Tapi aku lebih mengetahui diriku ketimbang orang lain. Tadi Pak, ayak jalma siga leuwih apal manehana natibatan urang. Kan ada ya Pak orang begitu ya? Gitu. Ngata-ngatain kita dengan penilaian-penilaian yang jauh panggang dari api. Padahal cek Abu Bakar, wa ana a'lamu binafsi minhum. Aku lebih tahu itu akan diriku ketimbang orang lain. Karena orang lain tidak tahu kesalahanku, dianggap kita teh manusia mulia dan suci. Ada gitu. Itu hebat eta mah wali. Wali naon? Ada itu Pak. Atau sebaliknya, Bapak Ibu, dianggap kita itu berlumuran dosa gitu. Dia yang paling ada begitu. Padahal wa ana a'lamu binafsi minhum. Aku lebih tahu siapa diriku. Itu kekuranganku, kelebihanku, dosaku, amalku ketimbang mereka. Ainu paling terang kasalaki saha? Nya salaki dirina. Nu paling terang ka istri nya diri. Diri? Iya kan? Siapa yang paling tahu diri kita? Nomor satu Allah. Yang kedua diri kita. Nah wa ana a'lamu binafsi minhum. Aku lebih tahu akan diriku ketimbang mereka. Allahumma ij'alni khairam mimma yadunnun. Nah ini Pak, hebat. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik daripada dugaan mereka. Jadikan aku lebih baik ketimbang perkiraan orang lain. Kalau orang lain menyebut kita soleh, lebih soleh. Menyebut kita bager, lebih bager. Menyebut kita orang yang nggak jujur, kita orang jujur. Menyebut kita orang yang berdosa, kita orang yang banyak pahala. Hebat Pak. Ya. Allahumma ij'alni, ya Allah jadikan diriku khairam mimma yadunnun, lebih baik daripada sangkaan orang. Bahasanya lebih, kalau sudah baik lebih baik, kalau salah jadi benar. Ini Pak. Itu. Terus waghfir lima la ya'lamun. Ya Allah, ampuni diriku dari apa yang mereka tidak ketahui. Kan tadi orang itu menilai sesuai pengetahuannya, dan pengetahuannya terkadang salah. Itu. Ampuni diriku dianggap lebih baik, lebih suci gitu dari apa yang mereka ketahui. Padahal sesungguhnya kesalahanku juga banyak. Pak, kita dianggap mulia itu yang paling utama karena Allah menutup kekurangan-kekurangan kita. Benar nggak Pak? Gitu. Orang disebut mulia itu karena sesungguhnya bukan nggak punya dosa. Allah menutup kekurangan dan dosa. Kalau Allah membukakan dosa dan kekurangannya, mungkin nggak ada orang yang mau mendekat. Bahkan kalau ada yang menjelaskan, kalau dosa berbentuk bau, lamun sakali dosa aya bau, Pak. Sigana awak urang teh. Nggak ada. Itu. Untung dosa mah tidak berbau, ngan hitut we wungkul. Untung dosa mah tidak. Kalau dosa berbau, wah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah terakhir, wala tuzini bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau buat sedih atas apa yang mereka katakan. Terkadang mental kita kena Pak ketika ada ucapan yang baik membuat kita terangkat, dianggapnya kita sudah diawang-awang, tapi ketika ada yang mencela membuli kita down, berarti sebetulnya kita dikendalikan oleh ucapan orang lain. Bu, Pak, kalau kita mendapatkan bulian, cacian, hinaan, bagaimana sikap kita? Ngelawan gitu? Ngelawan ulah. Gitu. Di surat
Hijr ayat-ayat terakhir Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Muhammad, kami tahu bahwa dadamu sempit karena ucapan-ucapan jelek mereka. Kan Nabi dituduh apa? Tukang sihir. Nabi dituduh apa? Iya, Nabi tuduhan-tuduhan jelek padahal oleh Allah mulia. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Muhammad, aku juga tahu dadamu sempit karena tuduhan jelek mereka. Bagaimana Allah memberikan nasihat kepada Nabi ketika banyak ucapan-ucapan yang membuat sakit hati. Maka fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Banyak bertasbih kepada Allah. Wa kum minas sajidin. Ongkoh mah jangan ngelawan. Sujud saja, berbisik ke bumi sampai ke langit. Adukeun ka Allah. Karena kalau ada masalah itu harus banyak tasbih. Nabi Yunus dimakan ikan paus, kemudian dibawa di dasar laut. Udah dimakan ikan, dibawa di dasar. Cik Pak, minta tolong kasaha gitu. Gelap, sudah gelap di dalam ikan, di bawah laut makin gelap. Cik nelpon kasaha, punya koneksi ke siapa? Tidak. Walaula annahu minal musabbihin. Kalaulah Yunus ketika di dalam ikan ditelan di bawah laut itu tidak masuk orang yang bertasbih. Lala bisa batnihi, kalau tidak tasbih pasti akan terus dimakan oleh ikan itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kalau ada masalah Bapak Ibu, salah satu hal yang perlu kita ucapkan adalah punya sifat tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu makanya kenapa tasbih itu terus diucapkan termasuk ketika beres sholat. Bapak Ibu sekalian, nah ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan doa ini juga bisa dihafal Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini bentuk, ini adalah apa? Bentuk kerelaan kita, bentuk kepasrahan kita, bentuk keridoan kita atas kesalahan dosa yang kita lakukan. Dari berbagai sisi, baik kita sengaja tidak sengaja, kita main-main atau serius, kita juga baik yang terdahulu maupun yang akan datang, baik di tempat terang maupun di tempat gelap. Gitu, termasuk memahami masalah secara berlebihan. Bapak Ibu sekali kita baca, diulangi, mudah-mudahan nanti hafal. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli juddi wa hazli wa khati'i wa amdi wa kullun dzalika indi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Arafalnya insyaallah. Insyaallah hafal. Bapak Ibu sekalian.
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Pak Ustadz dina sahabat Rasul ya Abu Bakar ya Abu Bakar di waktu di Ghasur itu kena gigitan ular ya, sampai Rasulullah mendoakan atau dengan izin Allah bisa sembuh itu dari gigitan ular. Nah itu doanya seperti apa gitu Ustaz ya? Doanya seperti apa ada doanya? Soalnya gini Ustaz, maaf ini mah mungkin berbicara tentang diri Abi pribadi. Dulu sebelum hijrah ke Quran Sunnah ya, saya pernah mempelajari ilmu-ilmu kayak gitu, kayak kebal, kayak Pak Jiwala juga sama, bisa sampai yang luka bisa langsung hilang gitu ya Ustaz ya. Nah setelah hijrah ya itu ke Quran Sunnah udah hilang gitu Ustaz. Nah waktu itu emang meyakini, nah itu suatu istirahat kepada saya gitu sampai bisa kebal gitu Ustaz, sampai bisa yang luka masih dulu lah itu sebelum hijrah ke Quran Sunnah sih Ustaz. Nah gitu gimana gitu Ustaz, sampai tadi yang pengen tahu ada doanya seperti Rasulullah sampai bisa menyembuhkan gitu yang luka begitu gitu Ustaz. Kasih. Iya, yang kita baca memang Rasul tidak menyertakan doa, tapi secara umum kalau kita sakit atau mendoakan orang yang sakit sembuh kan apa ya? Apa doa pami pada ngalongok? Allahumma Rabbanasi ispi antas sapi la sapi'a illa anta sifaan la yughadiru saqama. Rasul kalau menengok yang sakit, beliau menyatakan tohurun la ba'sa insyaallah. Penyakit begini tidak apa-apa, cepat sembuh. Jadi diberi motivasi. Nah secara khusus yang tadi Abu Bakar ada doanya. Saya belum baca riwayat tentang doanya. Cuman karena luar biasa Abu Bakar menjaga Nabi Abu Bakar sampai dia mengorbankan dirinya, sampai dia tidak mau membangunkan bahkan Abu Bakar yang menjaga lubang-lubang itu, tapi justru jadi bumerang, dia digigit ular. Nah Nabi itu luar biasa, ini sampai mendoakan Abu Bakar supaya nanti bersama dengan Nabi di surga. Itu yang diketahui bahwa Nabi mendoakan Abu Bakar atas pengorbanan perjuangan Abu Bakar supaya bisa bersama di surga. Ari urang tiasa bareng jeung Nabi di surga, tiasa almar'u ma'amma yuhibbuh. Orang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Asal kita mencintai Nabi, Rasul, walaupun amal kita jauh dibanding Rasul, jauh dibanding Abu Bakar, jauh dibanding sahabat. Almar'u ma'amma yuhibbu. Tapi kembali pada pertanyaan, teu aya doa khusus. Nah, kunaon kapungkur aya nama teu aya. Kapungkur mah bisa sacidu metu saucap. Nah aya nama sacidu temetu saucap. Apakah benar yang itu atau benar yang ini? Memang kalau baca surat jin, maka di sana ada sebagian manusia yang minta kepada jin fazaduhum rohako, jin jadi balaga, jadi balaga gitu. Bagus, ilmu itu buka itu dulu bisa dapat ilmu itu bagaimana? Kan mau ujug-ujug. Ya, berarti bagus karena itu tibatan dokter. Bagus karena itu ketimbang dokter. Ya, kalau saya mengetahui dari memang yang sudah hijrah juga bahwa ilmu begitu itu bantuan jin, Pak. Ai jun mah teu ngabantu. Padahal lamun dibantu ku jun mah teu musyrik, tapi lamun dibantu ku jin jadi musyrik. Ek nagih ge Pak Ustad gampang, tak saya mayar cenah si eta mah. Sok lah ieu mah mayar cenah. Sok ka Garut ge, aya jalmana mayar ieu mah. Eta sudah komunikasi dengan jin di sana, Pak Ustad. Pak. Jeger nu kumaha ge hayu. Makanya di teangan nepikeun ka sabrang kapal. Atrok-atrokan neangan jeger. Gitu.
di huruf ku 10. Eta kumaha ayeuna teu aya Pak Ustad. Teu aya. Memang gitu. Gitu. Jadi memang itu ada juga dulu pesantrennya, ada juga bacaannya khusus, maca ieu manggil eta teh. Tapi tetap Pak, ketika kepada orang yang bertauhid nggak akan mempan. Kepada yang bertauhid mah nggak akan manfaat. Wah cenah teu terak di kadek, sok ulaku bedog ku silet we ku abdi. Sok sieunneun geura Bang. Ku bapa mah sok sieunneun geura. Ulah cenah ku dirinya mah. Itu ku bedog mah teu terak. Itu Pak, maknanya bahwa ini ilmu ini bertentangan dengan tauhid. Da Nabi mah tadi mukjizat kan banyak mukjizat Nabi. Gitu Pak. Air panyiuk bisa cukup sampai 50-60 orang dikucurkan kieu. Itu kan mukjizat Nabi. Itu ya Nabi mah. Ya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.